Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Bigeluwisa dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 35. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penghantaran impuls melalui sel syaraf atau arus listrik dan sinapsis. Jadi, apa sih impuls? Impuls atau rangsangan adalah pesan yang diterima oleh tubuh kemudian dibawa oleh neuron. Sebelum saya berlanjut menjelaskan mengenai mekanisme penghantaran impuls, saya akan membahas mengenai struktur sel syaraf atau neuron. Yang pertama terdapat dendrit. Ini merupakan bagian dendrit. Dendrit merupakan bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel syaraf. Yang kedua terdapat nukleus. Nukleus adalah inti sel syaraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel syaraf atau neuron. Yang ketiga adalah badan sel. Badan sel merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel adalah menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Yang keempat yaitu akson. Akson adalah bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung terdapat suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Nah, neurotransmitter inilah yang nantinya akan menyampaikan impuls syaraf ke bagian sinapsis. Yang kelima, selubung mielin. Selubung mielin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam, terdapat sel Schwann, merupakan penunjang sel syaraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Yang ketujuh, terdapat nodus Ranvier. Nodus Ranvier inilah yang berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsang. Dan yang terakhir terdapat terminal akson. Terminal akson berfungsi mentransfer informasi dari neuron ke dalam neuron lain, meskipun itu tidak terjadi kontak secara fisik dengan neuron lainnya. Mekanisme penghantaran impuls dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah melalui sel syaraf atau arus listrik, dan yang kedua melalui sinapsis. Yang pertama adalah penghantaran impuls melalui sel syaraf atau arus listrik. Penghantaran impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan melalui serabut syaraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan dalam sel. Prosesnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase polarisasi atau keadaan istirahat. Keadaan istirahat atau polarisasi adalah keadaan di mana sel syaraf tidak menerima rangsangan. Dapat kita ketahui, pada neuron terdapat dendrit, badan sel, dan bagian yang memanjang adalah akson. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah membran plasma. Bagian ini merupakan bagian dalam sel, lalu bagian ini adalah bagian luar sel. Di sini terdapat gerbang inaktivasi, lalu terdapat saluran natrium dan saluran kalium. Pada saat keadaan istirahat atau tidak ada rangsangan, membran sel dalam akson akan bermuatan negatif karena mengandung ion negatif, dan sedangkan di bagian luar sel akan bermuatan positif karena mengandung banyak ion positif. Perbedaan muatan ini melibatkan ion natrium dan kalium. Jadi, konsentrasi ion natrium atau Na+ di bagian luar sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalamnya. Sedangkan konsentrasi ion K+ atau kalium di dalam sel lebih besar daripada di luar. Fase yang kedua adalah fase depolarisasi. Pada fase pertama, yang awalnya bagian dalam sel bermuatan negatif dan di luar sel bermuatan positif akan berubah menjadi bagian dalam sel bermuatan positif dan di bagian luar sel bermuatan
negatif. Hal itu terjadi karena gerbang inaktivasi yang terdapat di saluran natrium terbuka, sehingga Na+ yang terdapat di bagian luar sel akan masuk ke dalam bagian dalam sel. Maka dari itu menyebabkan bagian dalam sel bermuatan positif. Sedangkan gerbang inaktivasi pada saluran kalium tidak terbuka, sehingga kalium tidak dapat keluar atau mengalir ke bagian luar sel. Fase yang ketiga adalah fase repolarisasi. Pada fase ini, keadaan di bagian dalam sel menjadi negatif dan di luar sel akan berubah menjadi positif. Hal itu terjadi karena membran sel sudah dilewati oleh rangsangan. Jika sudah dilewati oleh rangsangan, muatan di bagian dalam sel akan kembali negatif. Karena gerbang inaktivasi pada saluran natrium dari bagian dalam sel tertutup, sehingga Na+ tidak dapat masuk ke bagian dalam sel. Sedangkan gerbang inaktivasi pada saluran kalium terbuka, sehingga ion K+ dari bagian dalam sel mengalir ke luar, yaitu ke bagian luar sel. Hal itulah yang membuat bagian dalam sel menjadi negatif. Fase yang keempat adalah fase undershoot. Fase ini terjadi setelah impuls terhantar dan tidak ada impuls yang lewat. Maka pada tahap ini akan terjadi tahap pemulihan yang biasanya disebut undershoot. Dapat kita ketahui pula di sini terdapat 3 gambar, yaitu potensial aksi. Di sini adalah potensial aksi pertama. Potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintas membran pada satu lokasi. Di sini, ion natriumnya yang dari luar akan masuk ke dalam. Selanjutnya adalah potensial aksi kedua. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Pada lokasi potensial aksi pertama, membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Jadi K+ yang dari dalam ini akan mengalir keluar. Nah, mengapa di bagian sini ini negatif? Berarti di bagian ini belum terjadi rangsangan. Nah, makanya di sini bermuatan negatif karena rangsangannya masih terdapat di dekat badan sel. Selanjutnya, potensial aksi ketiga. Pada potensial aksi ketiga ini, mengapa sih di bagian kiri kita dapat melihat kenapa ini positif? Karena sedang ada rangsangan. Kemudian rangsangan akan terus jalan ke sepanjang akson. Apabila ada rangsangan berarti depolarisasi. Kalau tidak ada rangsangan berarti polarisasi. Sedangkan kalau aksonnya sudah dilewati rangsangan, maka repolarisasi. Yang kedua adalah penghantaran impuls melalui sinapsis. Dapat kita ketahui, sinapsis adalah ujung dari akson atau akson terminal. Ketika rangsangan dari sinapsis ingin menyeberang ke neuron lainnya, akan ada mekanisme yang lain, yaitu mekanisme melalui sinapsis. Sebelum itu, kita harus tahu bahwasanya mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis ini berjalan dengan adanya neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang bertugas membawa impuls dalam sinapsis. Di gambar sini terdapat sel prasinapsis sebagai pengirim dan sel pasca sinapsis sebagai penerima. Apabila diperbesar seperti ini, bagian yang saya tunjuk merupakan bagian dari membran prasinapsis, dan ini merupakan bagian celah sinapsis. Setelah itu terdapat bagian membran pasca sinapsis. Jadi, rangsangan yang bermuatan positif yang sudah ada di ujung akan dirubah menjadi senyawa kimia yang namanya adalah neurotransmitter. Neurotransmitter dibungkus oleh vesikula sinapsis. Makanya di sini tertulis vesikel sinapsis mengandung neurotransmitter. Nah, neurotransmitternya ini yang berwarna merah. Selanjutnya, neurotransmitter
akan dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepas ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang bagian berwarna merah ini neurotransmitter yang sedang dilepas. Terus, dari celah sinapsis, neurotransmitter berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Saat menuju membran pasca sinapsis, neurotransmitter melewati pintu gerbang ion atau ligand-gated ion channels. Apabila diindonesiakan adalah pintu gerbang ion. Di pintu gerbang ion, neurotransmitter akan menempel. Setelah itu sudah menempel, maka pintu gerbang ion akan terbuka dan mengeluarkan ion Na+ dan K+. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menhidrolisis neurotransmitter, sehingga neurotransmitter akan lepas dari pintu gerbang ion, lalu pintu gerbang ion akan tertutup. Selanjutnya adalah penghantaran impuls pada gerak refleks. Nah, di sini ini merupakan gambar dari penghantaran impuls pada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang cepat yang tidak disadari. Jadi, pada gambar ini, apabila dengkul kita dipukul menggunakan alat seperti palu yang terdapat ujung runcing, seperti di gambar ini, maka neuron akan mendeteksi rangsangan pada dengkul. Dan, maka dari itu, disebut dengan reseptor. Setelah itu, neuron sensorik akan membawa impuls menuju sumsum tulang belakang. Di sini, neuron sensorik ini yang berwarna biru yang menuju bagian sumsum tulang belakang. Neuron sensorik atau saraf aferen adalah saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju ke sistem syaraf pusat, yang pada gambar ini merupakan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motorik melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Neuron penghubung di sini yang berwarna hijau. Kemudian, neuron motorik lalu merangsang otot paha. Neuron motorik atau saraf eferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari pusat syaraf ke organ motor atau otot. Di sini neuron motoriknya yang berwarna merah. Setelah itu, karena merangsang otot paha, maka akan berkontraksi, mengangkat kaki. Hal ini disebut dengan efektor. Maka dari itu, yang awalnya dengkul kaki dalam keadaan biasa saja, apabila dipukul, maka secara refleks akan menyebabkan kaki terangkat. Hal itu karena adanya penghantaran impuls. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.